kenabian, Bang. Iya, Sudah dengar atau barusan masuk ke sini? sudah. Sudah dengar ya, silakan lanjutkan yang tadi. Kenapa satu-satunya nabi yang punya tanda kenabian berupa tompel adalah Muhammad? Silakan. Wajib ibadah. Hah? Wajib ibadah. Buset. Kalian sudah tahu teman-teman bagaimana orang Islam? Bang, coba dengerin ya Bang, ya, dengerin. Saya mencoba pelan-pelan bersabar nih ya. Saya macam jadi guru yang guru nih, yang mengajar anak-anak TK ini. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Iya. Ketika Anda membaca Taurat, ketika Anda membaca Injil, ketika Tuhan berfirman atau mengutus para nabinya, para nabi itu dibekali dengan yang namanya mujizat. Itulah tanda bahwa dia itu betul-betul diutus oleh Tuhan. Ya, Iya. itu tandanya itu berupa mujizat. Jadi nggak bisa nabi itu ngaku-ngaku aja nabi-nabi. Saya nabi, nggak bisa. Harus ada tanda dari Tuhan. Segelnya harus ada, yaitu berupa mujizat. Nah, ketika saya mempelajari agama Islam, Kenapa agama Islam memframing atau membuat sebuah cerita bahwa tanda kenabian itu berupa tompel? Nanti ada teman saya yang ada tompelnya, jangan-jangan dia nabi. Silakan. Tompel. Nabi itu punya tompel. Iya, kenapa hanya di dalam agama Islam tanda kenabian itu berupa tompel? Bentar lagi saya jedukin kepala saya ini kepala. Aduh, sabar. Sungguh terlalu Anda ini. Anda nggak nyangkep juga nih yang saya bicarakan dari tadi nih. Udah sampai berbusa-busa, saya capek nih ngomongnya. Tidak nangkep juga. Buset, saudara. Gini loh Bang, kalau Muhammad itu adalah nabi, seperti nabi-nabi terdahulu di dalam Injil maupun Taurat, tanda kenabiannya itu pastilah berupa mujizat. Nah ini kenapa tanda kenabian tiba-tiba berubah jadi tompel? Sejak kapan? Sejak kapan ada di dalam Taurat, sejak kapan ada di dalam Injil bahwa tanda kenabian itu berupa tompel? Bukankah ini ada fitnah yang nyata? Dan sungguh kalian ini tiada lain adalah penebar fitnah yang nyata, saudara-saudara. Sejak kapan di dalam Injil tanda kenabian berupa tompel? Ayo silakan. Kalau ada tompel di tangan itu gimana ini? Kayak ini. Nah, jangan-jangan Anda nabi. Tapi harusnya kan di bahu. Nah, ini Anda kebablasan ini. Harusnya di bahu sampai ke tangan. Nah, ini. Berarti Anda jangan-jangan nabi super. Oke, Bang, saya ingin memberitakan gini, Bang. Gimana? Kalau tanda di sini hitam-hitam itu kan wajib khusyuk sholat ya. Iya, itu tanda pengikut Muhammad. Itu ada berupa tanda bekas sujud di keningnya. Nah, tetapi kalau tanda kenabian itu berupa tompel. Nah, masalahnya begini, Bang. Ketika kita membaca Injil, nggak ada yang kayak begitu, Bang. Nggak ada. Buka Injil, buka Taurat, baca dari awal sampai akhir, tidak ada tanda kenabian berupa tompel. Nah, makanya saya undang Anda nih. Apakah Anda masih mau percaya dengan agama Islam? Ya, saya percaya. Ya kalau begitu di mana ada tanda kenabian berupa tompel? Coba. Aduh. Bang, ketika Yesus melakukan berbagai macam mujizat di hadapan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya ahli-ahli agama, ya banyak mereka tidak percaya, ya kan? Ketika ada orang yang buta sejak lahir,
Ya kan? Dia buta sejak lahir tuh. Tetapi disembuhkan matanya oleh Yesus sehingga dia bisa melihat lagi. Orang-orang ahli Taurat, tetap mereka keras ke hatinya, keras kepalanya. Tetap mereka tidak percaya. Bahkan si orang buta itu sendiri ketika ditanya, menurut kamu siapakah dia itu? Apa kata orang buta itu? Kita tahu bahwa sejak zaman dahulu kala tidak pernah ada orang yang bisa membuat orang yang buta sejak lahir bisa melihat kembali kalau dia tidak datang daripada Allah. Itu kesaksian orang buta itu sendiri. Nah, sekarang saya mengundang Anda ini. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang agama yang terus-menerus mengeraskan hati Anda tidak menerima Yesus. Tetapi Anda malah menerima Muhammad. Coba, makanya saya undang Anda untuk datang kepada Yesus. Coba datang kepada Yesus. Yesus itu baik, mengajarkan kebaikan, menuntun orang kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mendapatkan hukuman. Gitu bang, makanya ikut Yesus bang. Ini penginjilan ini via medsos ini ya, jangan dibilang. Soalnya kalau penginjilan ketok-ketok pintu kita bisa dilempar sendal. Nah jadi kita penginjilannya via udara seperti ini. Gimana bang? Bagaimana? Apakah Anda mau ikut Nabi yang bertompel atau masih berkeras? Silakan. Ayo. Saya ikut Islam aja. Buset, saudara. Oke lah ya bang ya. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran kepada Anda. Nanti masalah membolak-balikan hati manusia itu adalah urusan yang di atas. Gitu bang ya? Ya. Oke, selamat malam bang. Oke, Bang Mazfir, selamat malam. Saya turunkan dulu Bang Mazfir. Aduh, saudara-saudara berat. Bentar, saya ambil air minum dulu ya. Aduh, ini. Ini si Juma saja terkencing-kencing nih kalau ditanya ini. Sejak kapan di dalam Taurat maupun di dalam Injil ada tanda kenabian berupa tompel? Dianya muter-muter macam ular kejepit pintu dapur, saudara-saudara. Oke ya, kita kasih naik ada Bang Iwan. Bang Iwan. Ya, selamat malam Bang Iwan. Bang Iwan. Selamat malam. Ya, Selamat silakan malam. Bang Iwan nyalakan kamera. Ya, saya dengar. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, kok gelap-gelap Bang? Gelap ini. Oke, silakan Bang Iwan. Anda sudah menyimak dari tadi. Dia datang. Kita dalam ininya pakai lupa. Yang bantai pina. Yang bantai. Waduh, ini orang kayaknya lemot nih. Oke, kita kasih turun dulu ya. Saya kalau ngomong sama orang yang bolot, lama-lama saya seperti bolot, saudara-saudara. Ya, baik ya, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, ya sekali lagi teman-teman, saya harus menyelingi acara kita ini dengan iklan teman-teman. Bahwa kita ini punya rencana untuk pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman, terutama saudara-saudara Kristenku, bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa mampir ke profil saya. Silakan nanti lihat di profil saya itu ada sebuah tulisan ya, di beranda saya itu ada ada tulisan kolekte, tulisan ada tanda panah ke bawah. Klik saja link ada di situ supaya kita bisa berdiskusi. Ini berdiskusi ini. Selamat malam, Felix. Selamat malam, Edis. Gimana kabar, Edis? Selamat malam. Kabar baik. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, silakan. Anda mau PK ini atau bagaimana? Iya, boleh PK. Boleh. Baik ya. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik ya. Jangan hujat-hujatan. Kita diskusi saja dengan baik Boleh. ya. Cerminkan
cerminkan bahwa kita ini diskusinya tidak seperti diskusi-diskusi yang lain, oke? Nah, Siap, kebetulan ini, Bang, tapi kebetulan ini saya lagi membahas ini, tapi mungkin saja Anda mungkin ada tema yang lain. Gimana? Kalau saya konsep ketuhanan aja, Dis. Ini yang perlu dipersoalkan ini, Dis. Konsep ketuhanan. Tuhan. Baik, saudara-saudara, Oke. jangan sebentar saya ngomong dulu sama teman-teman saya nonton ya. Teman-teman jangan bosan ya karena tema Kencang mereka tap itu layar teman-teman ya. Nah, teman-teman Tetap jangan layar bosan ya, karena tetap. tema mereka itu dari dulu hanyalah itu saudara-saudara. Jadi jangan bosan ya. Walaupun kita tiap hari sudah membahas itu, tapi karena Muslim bahasanya cuma itu jadi nggak apa-apa kita turuti. Kata dia konsep ketuhanan. Baik. Oke. Saya akan bikin dulu background saya sesuai dengan Itu HP aja lah, silakan. sesuai dengan tema yang Anda mau. Ya, teman-teman, tema bukan dari saya ya, tetapi dia naik nih. Ya. Silakan Felix, karena Anda yang memulai, silakan. Tapi waktunya sudah keburu jalan ini. Gimana? Iya, nggak jadi masalah. Kalau saya mah santai aja Bang Edis. Oke, silakan. Jadi kenapa saya katakan konsep ketuhanan? Karena yang menjadi persoalan selama ini adalah ya selalu menjadi tanda tanya siapapun bertanya. Siapa Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Apakah utusan? Nah, sementara kalau kita kembali kepada logika cara berpikir kita, dia ini adalah manusia ya. Dia manusia, ciptaan, dilahirkan. Ya, apa mungkin jadi Tuhan? Kita kembali Iblis kepada saja mungkin Bible. jadi Tuhan. Ya. Iblis saja Oke, mungkin sabar menjadi dulu. Tuhan. Kok dipotong saya? Langsung dipotong gimana boleh, ini, Bang kita Edis? boleh saling memotong, tetapi Oke, silakan. saling tertib, motongnya tertib gitu. Oke. Boleh saling potong, boleh. Coba silakan. Oke, siap. Tadi kan Bang Felix mengatakan manusia itu tidak mungkin jadi Tuhan. Loh, Al-Quran mengatakan bahwa ada manusia yang dipertuhan. Bahkan setan pun bisa dipertuhan, iblis pun bisa dipertuhan. Masalahnya selama ini Bang Felix dan mayoritas umat muslim, bahkan mayoritas juga orang Kristen tidak mengerti definisi mempertuhan itu apa. Karena menurut mayoritas banyak orang, mempertuhan itu artinya menganggap dia itu sang pencipta. Itu definisi yang salah. Itu tidak sesuai dengan definisi Al-Quran maupun Bible. Silakan. Oke, Dis. Menurut saya begini ya, Dis. Ketika Tuhan itu bisa mencipta langit dan bumi, Tuhan itu merujuk kepada siapa dulu? Sabar. Tuhan itu ketika dia dipertuhankan dan diibadahi, Edis, dan dia bisa menciptakan langit dan bumi, mengatur siang dan malam sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari layatil liulil albab, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Maka Tuhan itu diibadahi. Yang kedua adalah ya mencipta langit dan bumi. Adapun argumentasi antum tadi mengatakan iya, hawa nafsu juga bisa jadi Tuhan, manusia juga bisa jadi Tuhan. Ya betul, karena Raja Namrud pernah dipertuhankan dan Fir'aun dipertuhankan. Iya. Akan tetapi di situ oke, sabar Dis, jangan panas dulu. Jangan. Di situ diutuslah Nabi Musa sebagaimana dalam surah di surah An-Naba dikatakan, "Idhab ila Fir'auna innahu toga." Pergilah ke engkau kepada Fir'aun wahai Musa, karena Fir'aun itu innahu toga. Kenapa dikatakan togut? Karena dia menjadikan dirinya Tuhan selain Allah. Berarti seandainya ada manusia di muka bumi ini, ya dipertuhankan, padahal dia adalah ciptaan dan tidak bisa mencipta, maka secara otomatis dia adalah togut. Derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud, dan Tuhan hawa nafsu. Berarti menurut saya Yesus ini dijadikan Tuhan, ya nggak jadi masalah, terserah. Akan tetapi derajatnya sama dengan Tuhan Fir'aun, Tuhan hawa nafsu, Tuhan Raja Namrud, begitu karena oke. Baik, ditanggapi ya, ditanggapi. Baik, jadi begini ya, itu adalah berdasarkan hawa nafsu Anda, bukan berdasarkan Al-Quran. Jadi begini Ya, Bang Felix. ini kan ya. baru Jangan panas dulu. opening statement. Oke Ini lah, baru tapi jangan opening panas dulu Bang statement. Felix. Jangan panas dulu, slow.
Ya, Ya. slow. Baik, kita tunggu waktunya habis ya. Kita tunggu waktunya habis. Terima kasih teman-teman yang telah memberi support saya ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke putaran kedua ya. Kita lanjutkan ke putaran kedua. Jadi begini Bang Felix, tadi kan saya bilang mayoritas umat, baik itu Muslim, baik itu Kristen, karena kebanyakan orang-orang awam, mereka tidak mengerti definisi mempertuhan. Makanya saya tanya dulu kepada Anda ini. Menurut Al-Quran dan juga menurut Bible, apa itu pengertian mempertuhan? Karena ada orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Betul? Halo? Betul Bang Enes, betul. Mempertuhan itu apa kalau begitu? Silakan. Oke, saya sudah jawab tadi melalui ya opening statement saya. Ketika ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala seperti mempertuhankan hawa nafsu. Mohon maaf Bang Felix, bukan berarti begini Bang Felix, mohon maaf ya. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu adalah perbuatan mempertuhan. Apa itu perbuatan mempertuhan? Apakah menganggap dia sang pencipta? Coba sebutkan definisi mempertuhan menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Silakan. Oke, diam. Saya jelaskan. Definisi daripada ya Tuhan, ini definisi Bukan daripada definisi Tuhan. Aduh, bukan definisi Oh, Tuhan Bang Felix. yang saya Coba jelaskan dengarkan ini satu adalah kali lagi. Tuhan. Dengarkan satu kali lagi. Tolong dengarkan Felix ya, biar kita nggak debat kusir terus nih. Oke. Apakah Begini, yang sabar dulu, dimaksud sabar dengan dulu. mempertuhan? Silakan. Bukan kami mempertuhankan, tapi kami menuhankan ya. Beda Iya, mempertuhankan dengan menuhankan, mempertuhan menuhankan. itu Oke. apa? Perbuatan apa itu? Silakan. Oke. Iya, menuhankan Allah Subhanahu wa taala Bukan dan menuhankan menjadikan Allah. Oke. Aduh Bang Felix ini Tadi salah kan paham. saya katakan. Bukan Bang Felix, saya Iya. tidak tanya menuhankan Allah. Saya tidak nanya menuhan. Yang saya tanya perbuatan apakah sehingga itu dikategorikan mempertuhan. Karena Al-Quran menyebutkan adanya orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu. Adanya orang-orang yang mempertuhan manusia. Adanya orang-orang yang mempertuhan Allah. Nah, saya tanya dulu. Perbuatan apa sehingga disebut mempertuhan? Silakan. Nah, begini Dis. Ini kan menurut statement kamu, kami Islam itu, saya secara pribadi ya, menuhankannya, bukan mempertuhankan. Menuhankan Allah itu berarti menjadikan Allah sebagai tempat peribadatan. Artinya menjadikan Allah sebagai Bang zat yang Felix, diibadahi. Bang Felix, Yang kedua, dengan segala sabar, hormat, sabar Bang dulu. Felix. Kamu jangan pernah Bang dulu. Felix, Jangan panas dulu saya kamu. tidak tanya Aduh, mempertuhan ini, jangan Allah. Aduh, teman-teman ini sulit ini. Aduh, kamu Dengar parah ini Edis. Jangan Bang jangan Felix. jangan kabur dulu Edis. Enggak, Kamu saya jangan kabur gini. kabur dulu. Coba pahami Kamu jangan pertanyaan kabur saya dulu. ya. Oke, sobat, oke, Pahami sabar dulu pertanyaan Edis. saya. Ganti Gini, Bang gantian Felix. loh. Bang Felix, Ganti gini ya. gantian Aduh. Bang Edis. Iya, betul. Ganti gantian. Sedikit dulu, Bang Felix. Yang saya tanyakan- ngerocos terus, lawan aja ngerocos. Yang saya tanyakan Kamu bukan ngerocos terus. itu. Kamu diam dulu. Bukan Oke. itu. Yang Kamu saya diam dulu, Edis. pertanyakan Oke. bukan menuhankan Jangan, Allah. Yang ya. saya tanyakan perbuatan menuhankan itu apa? Gitu loh. Oke, Edis, kami di sini bukan mempertuhankan ya. Dari tadi saya sudah jawab, bukan mempertuhankan tapi menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tanya Jelas. menuhankan Allah. Beda kamu. Aduh, berat sekali. Iya. itu. Makanya kami Bang Felix, Oke, coba- kamu diam yang dulu, kamu menjadi diam dulu, kamu pertanyaan diam dulu. Saya. Kamu diam dulu, Wih, Edis. coba Kamu dengarkan diam dulu ya, lah. dengarkan Daripada saya. ngerocos Begini. terus kamu, ngerocos Saya terus. tidak Aduh, ngerocos Gini terus. loh, yang saya tanyakan Panik ya lawan adalah, saya, Dis. Panik lawan saya, Dis. apakah yang Ini dimaksud baru lawan dengan saya sudah perbuatan menuhankan? aduh, Coba berat silakan. sekali nih, Edis. Silakan. Oke. Lagi-lagi dan lagi saya mengatakan, Edis, kami tidak mempertuhankan. Terserah kalau Anda mempertuhankan Yesus, Saya silahkan. tidak tanya Mempertuhankan Anda sabar. mempertuhankan atau Sabar dulu. tidak. Kamu nih Gimana nih Felix? panik sekali kau, Edis. Saya tidak panik panik. sekali kau, Edis. Yang Aduh, saya tanya jangan panik bukan lah. itu. Oke. Coba gini saja, apa yang Edis. menjadi pertanyaan saya? Oke, Dis. Oke, Dis. Oke, sabar dulu Apa ya. yang Sabar menjadi dulu. pertanyaan Gini, saya? Dis.
Oke, sabar dulu. Bedanya pertanyaan kamu mengatakan mempertuhankan, sementara kami tidak mempertuhankan tapi menuhankan. Bedakan antara mempertuhankan apa dengan itu menuhankan. menuhankan? Oke, sabar, Apa itu sabar. menuhankan? Sabar. Apa itu Kamu diam dulu lah. Gimana caranya Silakan. mau dijelaskan kalau kamu ngerocos terus ya? Tapi setelah saya menjelaskan, saya bertanya sama kamu, boleh? Boleh. Kamu jangan potong, karena itu kan permainan kamu, Dis. Ya, kalau orang menjelaskan, kamu potong menutupi bahwa kamu sudah kalah sebenarnya itu. Makanya kamu potong-potong. Ya, ya, diamkan Allah, ya. Kami di sini menuhankan Allah karena jelas tertera dalam Al-Qur'an bahwasanya innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Diam dulu. Ya, diam dulu. Kami menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu menuhankan Allah karena jelas. Pertama, dia adalah Tuhan karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Ya, pertama dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seperti ayat yang saya bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, bergantinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir edis. Berarti dia itu adalah Tuhan. Ibadahi, dia dituhankan, ya, bukan mempertuhankan. Makanya saya tanya sama Edis, apakah Yesus itu Tuhan? Udah. Ini pertanyaan pertama. Udah. Yang kedua, pertanyaan saya pertama, ya, dengarkan ya penonton, Satu-satu dengarkan dulu, pertanyaan jangan saya. banyak-banyak, satu-satu Oke, sabar. Dua. Pertanyaan saya, Dis. Iya, satu-satu apakah saja lah. Yesus itu Tuhan. Masa satu saja belum Sabar, clear jangan sudah kejang-kejang dulu lah. Masa Silakan. debater senior pertama. Silakan. Apakah Yesus itu Tuhan? Yang kedua, kalau memang dia adalah Tuhan, tunjukkan ciptaannya. Ya, jawab. Baik, saya tanggapi satu persatu ya. Ya, jadi tolong ya Felix jangan menambah daftar jangan menambah daftar orang-orang Islam yang IQ-nya jongkok. Karena selama ini saya masih jangan ini waktu saya ngomong ini. Dengar dulu. Saya masih percaya bahwa masih ada orang Islam yang cerdas. Tolong jangan pupuskan harapan saya. Dari tadi saya itu sudah jelaskan Bang Felix bahwa banyak orang Islam maupun juga orang Kristen yang tidak mengerti definisi menuhankan atau mempertuhan. Kan tadi sudah saya bilang, di dalam Al-Quran itu ada orang yang mempertuhan atau menuhankan hawa nafsu. Ada, itu tertulis dalam surat Al-Anbiya nomor 23. Ada orang yang mempertuhan manusia, para ulama. Ada orang yang menuhankan rahib-rahib seperti dalam At-Taubah 31. Nah, makanya sebelum kita masuk ke situ, saya tanya kepadamu Felix, apa itu mempertuhan? Kamu jangan Google. Felix jangan keluar dari aplikasi. Aduh, dia sudah ditelepon Juma, saudara. Felix, nah ini kita tidak bisa lanjutkan diskusi nih kalau begini. Kamu keluar dari aplikasi. Bang JJ mungkin nonton siaran Bang JJ, betul. Saya siaran Bang JJ di YouTube saya. Halo? Lanjut aja. Gimana ini Anda keluar dari aplikasi ini? Tidak. Anda lanjut aja. Silakan. Bang Ini kan Felix, waktu kamu ketika bicara. Anda membuka data. Iya, makanya diam dulu. waktu kamu Ketika Anda bicara. membuka data, bukalah perangkat lain. Nanti saya seolah-olah saya ngomong sendiri gitu loh. Biar adil, saya harus berbicara dengan muslim di hadapan saya. Ya, nggak boleh kita bahas agama orang itu orang yang nggak ada di depan kita. Gitu. Nah gini, makanya tadi saya tanya, Bang Felix, apa sih suatu perbuatan sehingga itu disebut mempertuhan? Anda malah jawab terus, saya mempertuhan Allah, menuhankan Allah. Bukan itu. Coba menuhankan itu apa? Silakan. Saya tanya kepada Anda, perbuatan apakah yang dilakukan orang terhadap sesuatu sehingga itu disebut menuhankan? Silakan.
Apakah menganggapnya sang pencipta? Contoh, orang menuhankan hawa nafsu berarti orang menganggap hawa nafsunya sang pencipta. Oh, hawa nafsuku, engkau adalah sang pencipta. Apakah begitu? Nah kan? Orang menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya di dalam At-Taubah 31. Apakah menganggap, oh rahib-rahibku, engkau ada pencipta? Apakah begitu? Silakan. Enggak apa-apa, ini waktu berjalan. Silakan. Yuk, apa itu menuhankan? Silakan. Nah, Ya, udah, Dis. dia Google lagi. Ya, silakan. Oke, ini kalau menghadapi raja framing seperti Edis ini santai aja. Ini framingnya Makasih Bang sudah Daniel. basi. Makasih Bang Daniel. Yuk. Framingnya sudah basi bagi saya, Edis. Tadi pertanyaan saya tidak dijawab. Dia itu cuma apa ya? Jagonya framing aja supaya menghindari pertanyaan inilah Edis seperti ini modelnya. Jadi tidak ada ilmu dia penonton. Oh, curhat Sebenarnya ini nggak ada jadinya ilmu dia ini. penonton. Nggak boleh curhat Makanya, Bang Peli. oke. Jawab saja yuk. Diam dulu. Kamu tadi bicara, Dis. Saya diam, ya. Giliran saya yang bicara, kamu kepanasan. Aduh, parah. Oke. Diam-diam, ini waktu saya nih, Dis. Makanya kamu diam, Dis, ya. Saya ulangi. Iya. Edis itu pura-pura aja. Ya mengulur-ngulur waktu karena dia ndak mau jawab pertanyaan saya. Itu gayanya Edis, framing aja. Framing aja supaya ndak menjawab pertanyaan gitu nggak ada ilmu dia. Sebentar lagi dia lari kabur dari saya tanya tadi Dis, ya apakah Yesus Tuhan? Nah, nggak dijawab, framing malah. Ya kalau Yesus itu Tuhan, ya tunjukkan kalau Yesus Lihat, itu matanya bisa lihat ke mencipta atas, langit lihat dan Google. ya Dia lihat Google matanya. lagi dia Matanya penonton. lihat ke atas. Lihat matanya lihat ke atas. Kepanasan kan? dia penonton, Google. penonton, kepanasan dia Google dia, penonton. Google. Giliran saya yang bela, giliran saya yang gilem. Oke, dia sudah Aduh, Pele. Ini waktu Nggak ini boleh. waktu saya Diskusi bicara itu atau hasil waktumu? dari pikiranmu sendiri. Jangan lihat Ini di Google. sini, Ayo, ini silakan. mana ada Google? Mana ada Google? Matanya lihat ini teman-teman. oke. Ditaruh di atasnya HP-nya. Sekarang Edis dipikirin panik, sama dia. Edis panik penonton, Edis panik penonton. Lihat matanya Edis kan di panik, atas kan, Edis teman-teman panik. kan? Oke. Matanya lihat ke atas. Ya kan? Ada nggak penonton saya tadi ketika Edis bicara waktu Edis saya bicara? Ada nggak penonton? Giliran Silakan, saya yang bicara, framing. Cuk. Jangan nangis. Ya, silakan, yuk. Apa itu mempertuhan? Yuk, silakan jawab dulu. Ini gimana sih Edis ini? Giliran saya yang bicara, dia ngoceh. Dari tadi yang Gimana saya ini? tanyakan itu, Felix, apa itu menuhankan? Yuk. Ini waktu siapa yang bicara? Kamu bisa PK ya? Kamu mengerti aturan Felix, PK, Dis? ini waktu kita berdua Dis, sama-sama ini kita waktu dewasa. saya bicara nih, Dis. Kamu aduh. Ya, silakan. Apa itu? Parah. Apa itu? ini definisi menuhankan. Silakan. Ini giliran saya yang bicara atau giliran kamu, Edis? Sama, giliran kita berdua. Panas. Apa itu menuhankan? Yuk. Panas. Oh, giliran kita berdua penonton. Waduh, panas Aduh, Edisnya gimana? penonton. Apa Oke, itu menuhankan? Yuk. Kamu diam. Jawab. Kamu diam. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Edis, ya, pertanyaan saya tadi, apakah Yesus itu Tuhan? Itu pertanyaan saya. Apakah Yesus itu Tuhan? Belum dijawab sama Edis. Bisanya framing. Iya. Yang kedua pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan iya ciptaannya ya. Tunjukkan dalam Bible bahwasanya Yesus itu bisa menciptakan bumi, Yesus itu bisa menciptakan segalanya. Itu kan definisi daripada Tuhan. Kalau memang Yesus tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu gitu penonton ya. Jadi ya inilah gayanya Edis penonton. Kalau sudah kepanasan mulai potong-potong saya bicara, bagian saya yang bicara dipotong-potong sama Edis. Jadi gini Edis, Udah. sebelum kamu ya
Oke, ini waktu masih jalan ya, Dis. Udah panas. Nggak apa-apa, Udah kita panas kita kupingmu. bagi-bagi waktunya, santai saja kita ngobrol santai, slow. Jangan Udah, panik. boleh, ini waktu saya ini. Ini waktu saya bicara, Dis. Makanya kamu jangan panas dulu. Kupingmu jangan disumbat dulu, jangan disumbat. Dengarin saya ceramah, Dis, ya. Dengarin saya. Kalau memang Yesus itu ya bukan Tuhan, ya jelaskan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, ya jelaskan. Kenapa disebut Tuhan? Tuhan itu bisa mencipta langit dan bumi seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Datanya ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dia menciptakan langit dan bumi mengganti siang dan malam. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan menurut Edis, tunjukkan ciptaannya. Ya, saya ulangi pertanyaan saya, Des. Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan datanya. Yang kedua, kalau Yesus Tuhan, iya. Apakah Yesus bisa mencipta, Edis? Ya, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan panas dulu, Edis, ya. Jangan panas. Santai aja. Masa lawan saya kamu kepanasan? Aduh, silakan, Edis. Oi. Baik, saya tanggapi. Baik, jadi memang kita ini ada sebuah bahasa yang memang kita itu sudah salah paham duluan ya. Baik, saya jawab pertanyaan Anda. Tapi nanti ganti pertanyaan saya, pertanyaan yang awal tadi, yang Anda lari dari situ, saudara-saudara. Baik, kita mulai lagi waktu yang baru ya. Kita set dulu waktu yang baru. Terima kasih teman-teman supportnya ya. Terima kasih. Oke, kita set waktu yang baru. Oke, silakan diterima. Ya. Jadi begini ya, Bang Felix ya, pertanyaanmu. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kalau kata Tuhan di situ kamu tujukan kepada Bapa di sorga, yang Anda maksud Tuhan di situ adalah Bapa di sorga, jawabannya jelas bukan. Tetapi kalau Tuhan di situ yang Anda maksud adalah sebuah title yang juga dijabat oleh Bapa di sorga, jawabannya adalah iya, Yesus adalah Tuhan. Nah, masalahnya kan kalian tidak paham bahasa yang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, jikalau Yesus itu Tuhan, di mana dikatakan ciptaannya? Di dalam Yohanes pasal yang pertama, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, ini hal-hal yang bersifat dogma, seperti di dalam agama Anda. Allah itu pencipta, itu dogma Anda. Di dalam Bible kami, Tuhan kami pencipta, itu dogma kita. Itu gak bisa diperdebatkan. Itu namanya debat kusir, gimana? Loh, Allah itu menciptakan, itu dogma agama Islam. Itu gak bisa didebatin, non debat kusir. Tuhan saya pencipta, bukan. Tuhan saya yang pencipta, bukan. Tuhan saya yang, itu namanya debat anak SD. Kita bukan membahas itu. Yang kita bahas itu, makanya dari tadi ini, menuhankan. Karena apa? Karena orang Islam, kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, masalahnya tadi saya sudah tanya sama kamu, Felix, apa itu menuhankan? Kamu tidak jawab. Gimana? Ayo, silakan. Karena teman-teman kamu seperti Yusuf PI, Gus Wafi, siapa lagi? Rashid, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ya kan? Iya, Muhammad itu robnya umat Islam, gimana? Ayo. Ini saya baik hati nih. Yuk, silakan. Ini waktu saya serahkan kepada kamu. Saya sudah jawab pertanyaan kamu. Sekarang giliran kamu jawab pertanyaan saya. Apa itu menuhankan? Jawab. Oke, PK lagi, Dis. Enggak usah, jangan Ya, lanjut PK. aja. Apa itu menuhankan? Silakan. Oh, takut PK Lanjut. dengan saya, takut. Maunya motong-motong, Ini maunya udah PK, motong-motong ini udah Edisnya. PK ini. Ayo, silakan. Oke. Apa itu menuhankan? Oke, sabar, diam ya. Jangan motong-motong, Dis. Jangan panas. Jangan panik, santai aja, Bre. Santai aja. Oke. Dari tadi Saya kamu tanya ditanya apa itu tadi. menuhankan, kamu nggak jawab. Ayo, silakan. Ini. Ya nih teman-teman. Silakan bicara. Makanya mereka Kan tidak kamu kan- sadar menuhankan kamu- Muhammad karena mereka tidak tahu menuhankan itu apa. Kan itu apa? Felix, saya tanya kamu nih dengan baik nih, Bang Felix. Yang Katanya sudah ganteng, serahkan ya. sama saya bicara, kok masih ngoceh Ini lagi? waktu Takut. Bang Felix yang ganteng, dengar nih. Saya sudah sanjung-sanjungan deh. Bang Felix dengar ya, dengar Felix.
orang yang mempertuhan hawa nafsu menurut Al-Qur'an. Oke, lanjut aja bicara, lanjut aja waktumu. Silakan bicara, Dis. Ayo. Adakah orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada nggak? Ini kan PK, Dis. Lanjutkan. Saya ini menghormati Anda. Waktu Anda bicara, silakan bicara Felix sepuasnya. tidak Silakan. jawab. Enggak, biar kita nggak ini ya. Biar kamu nggak ngeles yo. Ada nggak orang yang Oke, lanjut aja di sini kan waktu kamu nanti ada giliran bicara, Dis. Santai aja. saya berikan untuk kamu waktu Jangan saya. Ayo. takut. Jangan takut Saya PK berikan. sama saya. PK yang namanya Lihat, PK ganti-gantian. teman-teman, Begini, si Dis. Felix Yang bahkan namanya tidak PK mampu ganti-gantian menjelaskan bicara apa itu supaya mempertuhan hawa nafsu. Sudah. Makanya Oke, dia sudah. tidak sadar Sudah selesai. bahwasanya Sudah. dia telah Sudah, mau mempertuhankan kabur, Muhammad. Dis? Mau Loh, kamu kabur? tidak jawab Mau untuk kabur? apa? Oke, kamu Untuk diam. apa Kamu diam. dilanjutkan? Kamu tidak menjawab. Kamu diam. Giliran silakan. saya. Wah, takut penonton, takut. Mau kabur penonton, mau kabur Edisnya, mau kabur. Oke, Dis. Diam, Dis ya. Ya, diam nih. Jangan potong-potong ini, Dis. Jangan potong-potong kamu, Dis ya. Jangan potong. Udah mulai delay suara saya. Tadi saya Udah mulai tanya delay. framing lagi, mau kabur nih. Kamu sudah mulai terlambat sih kamu. Ayo jelaskan apa Ini itu framing menuhankan. lagi penonton. Ini alasan-alasan dia penonton supaya dia seolah-olah menang. Ya dia menang bagi orang-orang yang daya pendidikannya lemah. Ayo, Tapi apa daya pendidikannya orang menengah ke atas itu dia tahu menuhankan? di skala. Oke, diam, kamu diam. Kamu diam ya. Kamu diam, saya ceramai kamu. Kamu diam, Apa itu saya ceramai menuhankan? kamu. Ini giliran saya 5 menit. Oke, sabar. Ini kan waktu saya bicara, Edis. Kok kamu mau bicara? Kamu diam dulu Iya, ya. masalahnya Diam, Dis, kau ya. sudah pura-pura Oke. delay sekarang. Saya ngomong, suara saya kau terima 3 Oke, sabar. menit kemudian. Ini giliran saya bicara kamu ngereceh terus. Gimana ini di sini? Memang kamu diskusi Edis memang modal ngeroco Edis kamu. Modalmu diskusi modal ngeroco Dis. Oke, diam Dis ya. Diam Edis ya. Ya, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan kamu Edis, perjelas dulu jawaban kamu. Apakah Yesus itu Tuhan? Pertama tadi kamu menjawab kalau disandingkan dengan Allah Oke lah, Bapa di karena surga kamu dia tidak Tuhan. menjawab, Ini kita kenapa? sudahilah. Kamu tidak menjawab, Pak. Takut. Yang saya tanya dari tadi, jedor. dari awal Takut. diskusi ini, Takut ya? kamu saya Takut tanya ya, Dis? apa itu Takut. menuhankan? Wah, giliran saya bicara Dari kesempatan. awal saya sudah tanya sama Dia kamu, penonton. Felix. Apa menuhankan Mau kabur itu, ya? Oke. Felix? Kamunya Oke. tidak jawab. Ayo silakan, apa itu menuhankan? Oke, sabar. Sebelum saya menjawab itu, jawab dulu pertanyaan saya. Kamu hanya Oke menjawab lah. tadi ketika kita bawa kepada Allah Bapa. Teman-teman, saya sudah Kabur, jawab penonton, dia. kabur, Saya sudah kabur. jawab Aduh. seluruh pertanyaan dia. Oke. Pertanyaan saya dari awal tadi belum kau sentuh sama sekali. Apa Oke, itu Des. menuhankan? Kau bingung, kau mau cari Google. Kan itu ya, kalau kita ini video kamu nih. Tidak, lihat. Lari lagi kemana? Ini video Udah. Kau tidur saja di bawah. Video kamu. Kau lari kemana-mana, yang dibahas apa, yang kau jawab apa. Aduh. Boneka dia. Silakan. Ayo. Tuhankan. Kau lari kemana-mana, tidak kau sentuh. Silakan Bapak Gemoy, nyalakan kamera Anda. Oke. Bentar Bang. Ya. Silakan Bapak Gemoy. Bang Adis. Selamat malam. Bapak Gemoy, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah Muslim Bang. Baik, silakan. Apa yang mau ingin Anda bahas? Silakan. Ya, gini Bang Adis. Silakan. Tetapi saya fakir ilmu Bang Adis. Saya tidak Fakir fakir ilmu lah. Tidak berilmu yang banyak gitu. Tapi saya mengimani gitu.
Saya mau tanya Bang Edis, di sini Bang Edis mengabarkan Injil kah? Betul. Betul. Anda Muslim? Saya mau tahu Bang Edis, saya kan pakir ilmu nih Bang Edis. Saya pakir Ya, ilmu. Anda Muslim. Saya ingin banyak Anda memahami tentang konsep ketuhanan tuh. Seperti apa di Kristen itu konsep ketuhanan Bang Edis? Ya, Anda Muslim, Bang. Ya, Anda Muslim, Bang. Ya. Ya, silakan. Silakan. Saya mau tahu Bang Edis. Jadi Bang Edis di sini menerangkan itu judulnya Kristen tanda kenabian adalah mukjizat, Islam tanda kenabian adalah tompel. Betul. Maksudnya Kenapa seperti Anda apa, Bang nekat Edis? percaya bahwa tanda kenabian itu berupa tompel? Silakan. Gimana itu? Kenapa Anda percaya Saya bahwa baru tanda tahu. kenabian itu berupa tompel? Kenabian itu berupa tompel. Di mana itu tertulis Bang Edis? Saya Jadi baru Anda tidak nih. tahu selama jadi Islam Anda tidak tahu tanda kenabian Muhammad itu berupa tompel. Muhammad itu berupa Sudah tompel. saya bilang, saya seorang Muslim, saya pakir ilmu Bang Edis. Jadi mau Baik, banyak coba tahu. dengarkan ini ya. Makanya Dengarkan dari ini ya. awal saya tanya sama Bang Edis, ini Bang Edis mengabarkan, apakah mengabarkan Injil, apakah mengabarkan? Ini kayaknya sinyal kita nih. Baik, saya turunkan dulu ini orang. Teman-teman, mereka ini pura-pura sinyalnya delay begitu atau gimana sih? Saya juga heran loh teman-teman, heran. Kita sudah ngomong panjang lebar, suara kita didengar dia 5 menit lagi. Berat saudara. Oke. Baik, kita kasih naik lagi ada Bustomi Ahmad. Iya. Sinyal bagus, kau bikin sinyalmu ngelek-ngelek begitu. Ya, silakan Bustomi Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Bang Edis. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, silakan. Tema kita ini, tanda kenabian adalah mujizat menurut Kristen. Nah, sedangkan menurut Islam tanda kenabian berupa tompel. Betul? Ya enggak gitu, Bang. Bukan, Bang. Tanda kenabian Loh, itu. kok bukan? Kita tahu Jangan dulu dimatikan apa itu kamera mujizat Anda. dulu. Iya, Kita tanda kenabian dalam agama Islam itu apa? Ya mujizat, Bang. Salah satunya mujizat. Mujizat. Baik, kita dengarkan ya. Kita dengarkan nih, kita dengarkan. Dengarkan dulu. Jangan dipotong-potong. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira Sudah? Ya, sudah dengar gimana maksudnya? Betul nggak? Betul nggak bahwa tanda itu ada tompel? Ya. Tompel. Udah. Gimana, Bang? Aduh, minta pura-pura sinyalnya ngelek lah. Memang setiap mereka kena langsung sinyalnya pura-pura ngelek. Kenapa sih ini ada apa ini teman-teman? Kenapa sinyal Indonesia ini ngelek?